Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan dari kitab Khulasah Nurul Yakin jilid pertama. Pelajaran ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. 3. Wiladatuhu wa ridha'atuhu. Pelajaran ketiga ini tentang kelahirannya Nabi dan menyusuinya Nabi. Wiladah, kelahiran, ridha'ah, menyusui. 1. Wulida sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi Makkata yaumal isnain asani asyara min Rabi'il Awal. Telah dilahirkan akan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di Mekkah yaumal isnain pada hari Senin saniya asyara tanggal 12 dari Rabi'il Awal, dari bulan Rabiul Awal amal fil tahun gajah. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau lahir di Mekkah, tepatnya di Syi'im Abu Talib atau di lembah Abu Talib, di rumah Abdul Muttalib. Jadi ada namanya di Mekkah, di sekitar Masjidil Haram, di antara bukit Abu Qubais dan bukit Khandama kalau nggak salah, itu ada satu lembah. Sekarang kayaknya karena pelebaran Masjidil Haram sudah dikeruk, itu ada satu lembah tempat tinggal Bani Hashim dan Bani Muttalib. Nah, disitulah Nabi lahir. Nah, di satu rumah Abdul Muttalib, kakek beliau. Di mana rumah itu sekarang sudah dirubah jadi perpustakaan kalau nggak salah. Dan tidak semua orang juga diizinkan untuk masuk ke dalamnya. Udah jadi perpustakaan di Mekkah pada hari Senin. Nabi lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Jadi hari kelahiran Nabi, tanggal kelahiran Nabi termasuk hal yang tidak disepakati oleh pakar sejarah. Banyak pendapatnya, ada yang bilang 12 Rabiul Awal, ada juga yang bilang 17 Rabiul Awal, ada yang bilang 18 Rabiul Awal. Nah, karena memang zaman dulu tidak biasa orang menulis kelahiran seseorang, biasanya yang ditulis kematiannya. Ketika seseorang meninggal baru ditulis meninggalnya di mana, tanggal berapa, kehidupannya bagaimana, dan seterusnya. Jadi nggak mempengaruhi walaupun berbeda-beda pandangan tentang hari lahir Nabi kita. Yang pasti banyak orang Muslim senantiasa memperingati hari kelahiran Nabi di 12 Rabiul Awal sampai sebulan, 2 bulan, bahkan sampai 3 bulan. 3. Wa summiya amu wiladatihi amal fil lianna malikal habasyati arsala ama wiladatihi jaishan ila Makkah lihadamil Ka'bah. Dan dinamakan akan tahun kelahirannya Nabi amal fil, akan tahun fil, tahun gajah. Lianna malikal habasyah, karena Raja Habasyah itu arsala mengirim ia ama wiladatihi pada tahun kelahiran Nabi jaisan akan satu pasukan ila Makkah, ke Makkah, lihadamil Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Wa kana fihi, dan adalah dalamnya pasukan itu filun azimun, gajah yang besar. Fa ahlakallahul jaisha, maka menghancurkan oleh Allah akan pasukan, ikraman, karena memuliakan, liwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memuliakan Nabi. Jadi seperti cerita tadi, orang Arab dulu belum mengenal perhitungan tahun kayaknya. Karena itu biasanya satu kejadian itu, satu kelahiran dikaitkan dengan satu peristiwa besar pada masa itu. Jadi tahun kelahiran Nabi disebut tahun gajah karena pas berbarengan dengan peristiwa bergajah. Peristiwa pasukan gajah. Nah, di mana pasukan gajah itu dikirim untuk menghancurkan Ka'bah. Ada pendapat yang menyatakan sebulan 2 bulan sesudah peristiwa bergajah itu lahirnya Nabi. Ada yang bilang sampai beberapa tahun sesudah peristiwa gajah. Jadi tentang peristiwa ini bisa dibaca sendiri lebih panjang. Jadi gini, Raja Habasyah itu
dia menganut agama Nasrani, Najasyi. Raja Habasyah ini pernah mengirim pasukan yang dipimpin oleh Aryad ke Yaman untuk menaklukkan Yaman ketika itu. Kemudian Aryad ini punya bawahannya lagi, yaitu Abraha. Kemudian Abraha memberontak kepada Aryad, Aryad pun terbunuh. Ketika itu Abraha menjadi pemimpin Yaman, penguasa Yaman. Jadi Abraha ini tidak suka terhadap Mekah. Yang menyebabkan dia tidak suka pengen menghancurkan Mekah itu ada beberapa alasan menurut pakar sejarah. Yang pertama karena Makkah itu menjadi kiblat pada waktu itu. Semua penduduk orang dari pelosok-pelosok Jazirah Arabia setiap tahun datang ke Mekah untuk naik haji, walaupun ibadah hajinya sudah berubah. Nah, tidak lagi seperti syariat Nabi Ibrahim, sudah berubah seiring berjalannya waktu. Makanya kemudian nanti Allah mengutus Nabi Muhammad. Nah, jadi dia pengen supaya justru orang-orang itu datang ke Yaman. Karena itu dia di Yaman membuat satu Ka'bah tandingan, bangunan semacam Ka'bah, bangunan yang hebat pada masanya yang diberi nama dengan Al-Qulais. Kalau nggak salah nama bangunan itu Al-Qulais. Sekaligus dia membangun gereja besar di Yaman ketika itu. Dia kepengen supaya orang-orang Arab hendak dialihkan ke Yaman. Artinya begini, orang Arab yang tadi namanya nyembah berhala, Abraha ini kepengen supaya orang Arab menjadi Kristen, beribadah di dalam gereja dan datang menghadap ke bangunan Al-Qulais tadi, jangan ke Ka'bah. Itu alasan pertama, dia pengen menghancurkan Ka'bah. Yang kedua, alasan ekonomi. Karena otomatis setiap tahun berkumpulnya orang-orang dari mana-mana di sekitar Ka'bah, mereka sekalian membawa barang dagangannya. Mereka berdagang di sekeliling Ka'bah sehingga bisa menghasilkan keuntungan yang banyak atau perekonomian yang baik. Karena itu Abraha kepengen supaya orang-orang mengalihkan, hendaklah ke Yaman, mereka para pedagang itu bisa berdagang di Yaman. Ada juga pakar yang menambahkan cerita ketika Abraha membuat satu pengumuman di Yaman, dia pengen menghancurkan Ka'bah. Ada orang Arab ketika itu atau orang Quraisy yang sedang berdagang ke Yaman. Dia mendengar cerita itu, karena dia benci. Akhirnya dia datang ke bangunan atau ke gereja yang dibangun oleh Abraha itu. Dia pun membuang kotorannya di situ, berak di situ. Kemudian dia melanjutkan perjalanan pulang ke Mekah. Ketika itu ada yang melaporkan ke Abraha bahwa Ka'bah itu sudah bangunan yang dia bangun itu sudah dikotori oleh seseorang yang berasal dari Mekah. Bertambah lagi keinginannya untuk segera berangkat menghancurkan Ka'bah. Karena itu dia menyiapkan pasukan yang banyak, yang pasukan dia berkendaraan gajah. Ketika itu orang Arab belum pernah melihat gajah. Tapi kenapa Abraha itu punya gajah? Karena Yaman itu ketika itu bagian dari Abyssinia, kerajaan di Abyssinia atau Ethiopia. Nah, dia seorang panglima perang mendatangkan gajah-gajah dari Afrika yang dilatih menjadi kendaraan pasukan hebatnya. Akhirnya dia menggerakkan pasukan bergajah itu menuju Mekah. Dalam perjalanan banyak kabilah-kabilah yang tidak setuju, yang menantang kepergian Abraha, namun semuanya bisa dikalahkan oleh Abraha sehingga sampailah dia ke Mekah. Sampai di sana dia terjadi perbincangan yang panjang dengan Abdul Muthalib. Pernah dia mengirimkan utusannya itu merampok 100 ekor onta Abdul Muthalib. Nah, kemudian Abdul Muthalib datang ke kemahnya, begitu dalam cerita. Pada waktu itu Abraha juga menghormati Abdul Muthalib sebagai penguasa Ka'bah. Ketika Abdul Muthalib datang, Abdul Muthalib justru tidak membahas tentang Ka'bah. Abdul Muthalib membahas tentang, saya kesini pengen mengambil onta saya yang diambil oleh anak buahmu. Sehingga Abraha menyatakan, saya kira tadi kamu orang hebat, pengen membela Ka'bahmu, ternyata kamu hanya membela hartamu. Kata Abdul Muthalib, onta itu milik saya, sedangkan Ka'bah itu ada pemiliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pemiliknya lah yang akan menjaganya. Jadi kemudian sesudah Abdul Muthalib mengambil untanya pulang, beliau memberi pengumuman kepada kaumnya untuk keluar dari area Ka'bah, keluar.
supaya tidak ikut dihancurkan. Ketika itulah Abraha datang untuk menghancurkan Ka'bah. Namun banyak cerita di situ, gajah yang dinaiki oleh Abraha namanya Mahmud tidak mau bangun, segala macam. Akhirnya Allah mengirimkan burung ababil, di mana burung itu melemparkan kerikil-kerikil sehingga mereka hancur semua. Itu bisa dipelajari sendiri tentang peristiwa bergajah itu. Yang pasti Nabi lahir, tahun kelahiran Nabi disebut tahun Fil karena bertepatan dengan peristiwa bergajah itu. 3. Wa arda'athu ba'da ummihi Suwaibatal Aslamiyah, dan menyusui akannya Nabi ba'da ummihi sesudah ibunya Nabi oleh Suwaibah Aslamiyah. Nah, jadi yang pertama kali begitu Nabi lahir, pertama kali Nabi disusui oleh ibunda tercinta yaitu Aminah. Nah, beberapa hari kemudian Nabi Muhammad diserahkan kepada Suwaibah Aslamiyah. Jadi orang Arab itu, orang-orang di Arab itu tidak biasa menyusui anaknya. Biasanya anaknya disusui oleh orang lain yang datang dari perkampungan, khususnya perkampungan Bani Sa'ad. Supaya kehidupan di kampung itu lebih bersih, udaranya lebih bersih, bahasanya lebih positif. Anak akan tumbuh sehat, kuat, dan berani. Jadi sesudah Nabi disusui oleh ibunda beliau, kemudian langsung diserahkan kepada Suwaibah Aslamiyah. Suwaibah Aslamiyah sambil menanti kedatangan seseorang dari Bani Sa'ad yang nanti yaitu datangnya Halimatus Sa'diyah. Siapa Suwaibah Aslamiyah? Khadimatu ammihi Abi Thalib, yaitu budak pamannya Nabi Abi Thalib. Ini kayaknya salah, yang benar bukan Abi Thalib, Abi Lahab. Jadi yang masyhur itu Suwaibah Aslamiyah itu yaitu budak dari paman Nabi Abu Lahab, bukan Abu Thalib. Mungkin ini salah tulis. Karena kalau kita lihat di kitab Nurul Yakin, kitab asalnya, di sana tulisannya Abu Lahab. Ya, dan menyusui akannya Nabi sesudah ibunya oleh Suwaibah Aslamiyah. Siapa Suwaibah Aslamiyah itu? Khadimatu, pelayan atau budak pamannya Nabi Abu Lahab. Nah, yang sering kita dengar cerita ketika Abu Lahab mendengarkan, ketika Suwaibah Aslamiyah datang kepada Abu Lahab memberitahu bahwa dia sudah memiliki keponakan yang baru lahir. Nah, ketika itu Suwaibah Aslamiyah ini dibebaskan oleh Abu Lahab karena gembiranya Abu Lahab dengan kelahiran Nabi. Begitu ceritanya. Jadi Suwaibah Aslamiyah ini ibunya Nabi. Suwaibah Aslamiyah ini merupakan ibu susu Nabi. Jadi Suwaibah Aslamiyah juga punya anak susu yang lain. Suwaibah Aslamiyah ini punya anak kandungnya sendiri namanya Masruh. Kemudian juga punya anak susu yang lain yaitu Hamzah. Hamzah paman Nabi juga disusui oleh Suwaibah Aslamiyah. Kemudian ada satu orang lagi namanya Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhdumi, juga anak susuan dari Suwaibah Aslamiyah. Jadi gini, Nabi menyusui kepada Suwaibah Aslamiyah ini tidak lama. Ada yang bilang cuma beberapa hari kemudian datang Halimatus Sa'diyah. Ada juga pakar sejarah yang menyatakan cuma 4 bulan. 4 bulan Suwaibah Aslamiyah menyusui Nabi. Sedikit tentang Suwaibah Aslamiyah. Jadi Suwaibah Aslamiyah ini meninggal nanti pada tahun 7 Hijriah. Jadi duluan meninggal Suwaibah Aslamiyah daripada Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi pada tahun 10 Hijriah atau 11. Kalau Suwaibah pada tahun 7 Hijriah. Jadi Nabi sangat memuliakan ibu susu beliau, mengirimkan pakaian, makanan. Khadijah istri Nabi juga memuliakan Suwaibah Aslamiyah ini. Menurut cerita Suwaibah Aslamiyah ini juga masuk Islam. Mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian summa Halimatus Sa'diyah, kemudian menyusui akannya Nabi oleh Halimatus Sa'diyah. Nah ini Halimatus Sa'diyah itu oleh Halimah Sa'diyah, Halimah yang tinggal di Bani Sa'ad, artinya orang Bani Sa'ad. Ila an balagha umruhu, hingga bahwa sampailah umurnya Nabi arba'a sanawatin, 4 tahun. Jadi yang paling lama menyusui Nabi yaitu Halimatus Sa'diyah yang berasal dari
Bani Sa'ad. Halimatus Sa'diyah ini nama beliau Halimah binti Abi Zu'aib bin Abdullah bin Haris. Halimah binti Abi Zu'aib bin Abdullah bin Haris. Suami Halimah namanya Al-Haris bin Abdul Uzza bin Rufa'ah. Al-Haris bin Abdul Uzza bin Rufa'ah. Ini suami dari Halimah. Banyak cerita tentang Halimah, panjang banget, bisa dicari sendiri atau sering kita dengar dari penceramah-penceramah bagaimana proses beliau. Memang banyak dari golongan perempuan-perempuan Bani Sa'ad datang ke Mekah untuk mencari anak yang bisa disusui, karena memang rata-rata pekerjaan perempuan Bani Sa'ad ya seperti itu. Jadi Halimatus Sa'diyah ini punya 3 orang anak, namanya Abdullah bin Haris, Anisah bintul Harisah, Hazafah bintul Harisah. 1 orang anak laki-laki, 2 orang anak perempuan. Jadi dalam cerita yang saya baca pernah sebelum Nabi menjadi Nabi, Halimah ini kampungnya dilanda oleh paceklik. Beliau datang kepada Nabi, kepada Khadijah, minta bantuan. Akhirnya Khadijah memberikan kepada beliau 40 ekor kambing. Begitu dermawannya Khadijah. Kemudian sesudah Nabi diangkat menjadi Rasul oleh Allah, juga Halimah dan suaminya datang menyatakan keislamannya. Nabi juga memuliakan ibu susunya beliau itu. Khadijah juga memuliakannya. Halimatus Sa'diyah ini wafat sekitar tahun 8 atau 9 Hijriah di Madinah. Dikuburkan di Baqi. Begitu sepintas tentang ibu susu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As'ilatun, pertanyaan-pertanyaan. Mata wulida sallallahu alaihi wasallam? Kapan telah dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aina wulida, di mana dilahirkan akan beliau? Limadza summiya amu wiladatihi amal fil? Kenapa dinamakan akan tahun kelahirannya Nabi akan tahun gajah? Man arda'athu ba'da ummihi? Siapa yang menyusui akannya Nabi ba'da ummihi, sesudah ibunya Nabi? Jawabannya khulasah, kesimpulan, wulida bi Makkah amil fil, dilahirkan akannya Nabi di Makkah pada tahun gajah. Wa arda'athu Suwaibatul Aslamiyah, dan menyusui akannya Nabi oleh Suwaibah Aslamiyah, yaitu budak Abu Lahab. Summa Halimatus Sa'diyah, kemudian disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Begitu khulasah atau cerita singkat tentang kelahiran dan ibu susu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.